Halo guys, di video kali ini kita akan bahas sektor-sektor yang PBV-nya paling rendah. Nah, jadi mungkin ada yang belum tahu bahwa di Bursa Efek Indonesia itu ada 11 sektor, yaitu ada basic materials, ada consumer cyclicals, ada consumer non-cyclicals, ada energy, financials, healthcare, industrials, infrastructures, kemudian ada properties and real estate, teknologi, dan juga transportation and logistic. Lalu saya tuh penasaran, di antara sekian banyak sektor itu kan ada 11 sektor dan ada 800 lebih saham. Nah, di sekian sektor itu mana yang PBV-nya tuh murah-murah semua. Jadi PBV itu apa? PBV itu adalah price to book value. Rumusnya sederhana, harga dibagi dengan book value atau modal bersih perusahaan. Nah, semakin rendah PBV, price to book value, semakin rendah artinya harganya di pasar itu relatif murah dibandingkan dengan book value-nya dia atau nilai modal bersih perusahaan tersebut. Sehingga kita bisa berpotensi menemukan saham-saham yang terlalu murah di harga oleh pasar. Meskipun tidak semua saham yang price to book value itu artinya murah ya, tapi potensialnya siapa tahu kita ketemu nih ada perusahaan yang murah, terlalu murah di harga pasar. Jadi kita bisa cek mana yang kira-kira terlalu murah, ini kayaknya bagus tapi karena sektornya lagi tertekan, harga sahamnya menjadi turun dan dia menjadi terlalu murah. Jadi kalau misalnya kita beli saham yang bagus dengan harga yang murah, itu return yang kita dapatkan tuh bisa jauh melebihi pasar. Nah, itu yang menjadi fokusnya kita. Oke, nah yang pertama kita lihat dari sektor infrastruktur dulu. Teman-teman bisa langsung ke sini. Ini namanya Stocks Treasure Maps. Ini adalah Excel yang untuk teman-teman di membership, mereka bisa lihat ada sekian banyak sektor ya. Ini ada banyak sektor, kemudian kita bisa bandingkan beberapa matriks di antara satu sektor tersebut. Misalnya pada infrastruktur ya, kita kan mulai dari infrastruktur, rata-rata PBV-nya ada 2,49 kali. Jadi price to book value 2,49 kali, jadi kalau misalnya ini book value-nya saya average-kan, dapat angka 2,49. Nah, di sini ada apa aja? Pertama itu ada telco tower ya, ini menara, ada MTEL, TOWR, TBIC ya yang besar-besar. Kemudian ada Link, KBLV, ini yang wire telecommunication service. Ada juga Marine, Ports and Services, ini yang pelabuhan, jasa pelabuhan ya. Ada IPCM, IPCC, ada Logistics and Deliveries ya, ini beberapa. Kemudian ada juga Integrated Communication Service ya, ini untuk provider telekomunikasi ya. Ada Telkom, ISAT, Excel ya. Kemudian ada Highways and Rail Tracks ya, ini adalah jalan tol ya. Ada Jasa Marga, ada CMNP, ada Meta nih yang punya Salim Group. Habis itu infrastruktur itu juga ada konstruksi ya. Konstruksi ini misalnya ada PTPP, ada ADI ya. Ada BUKK, banyak. Kemudian ada POWR di elektrik, kemudian ada CASS di airport operators. Nah, jadi ada sekian banyak nih di satu industri. Meskipun sektor infrastruktur ini top 5 yang paling murah, kalau misalnya kita urutkan, bukan berarti bahwa semua yang di sini tuh udah pasti murah. Kadang ada juga yang PBV-nya rada gede gitu ya, misalnya kayak gini 3 kali ya, Telkom 3 kali. Nah, pertanyaannya apakah worth it untuk membayar Telkom dengan PBV 3 kali, atau Owasa nih PBV-nya 6 kali ya. Jadi teman-teman pilih-pilih juga. Ada juga yang PBV-nya rendah sekali. Apakah ini artinya murah? Belum tentu. Bisa jadi bisnisnya itu memang mediocre ya. Bisa jadi juga bisnisnya mengalami masalah. Nah, pertanyaan berikutnya adalah apakah masalah yang dihadapi perusahaan itu sementara atau permanen? Kalau misal permanen, ya ini bukan murah, itu wajar gitu. Tapi kalau misalnya sementara, ya itu baru murah. Jadi ini tergantung dengan insight yang teman-teman kumpulkan. Jadi bukan hanya soal murah sih menurut saya, tapi juga soal problem apa yang dihadapi dan apakah dia sementara atau tidak. Jadi kita nggak hanya asal hajar saja. Nah, jadi teman-teman bisa pilih-pilih dari sini, especially teman-teman di membership ya. Harusnya kan sudah ada Stocks Treasure Maps. Bisa pakai tools ini ya. Pakailah tools ini, kita udah jelasin gimana cara lihatnya, bandingkan beberapa matriks segala macam untuk bantu teman-teman screening. Nah, itu di sektor infrastruktur. Nah, berikutnya ada finansial. Nah, finansial ini rata-rata price to book-nya adalah 2,28 kali. Nah, jadi 2,28 kali price to book-nya ini isinya ada banyak ya, ada perusahaan asuransi ya, ada perusahaan investasi, ada perusahaan brokerage ya, investment banking and brokerage, kemudian ada ini insurance ya, kemudian ada financial holdings, ada consumer financing ya, leasing, di sini ada Adira, ada BFI Finance ya. Kemudian ada CFIN ya, Kelipan Finance. Terus ada perbankan ya, ini bank-bank besar ada di sini juga. Jadi ini rata-rata price to book-nya 2,28 kali. Nah, ini teman-teman pilih-pilih lagi juga. Di antara sekian banyak ini mana yang paling bagus ya, mana yang manajemennya oke. Jadi ada cara-cara screen ya. Jadi di satu sektor teman-teman bisa lihat, misalnya kita teman-teman mau short berdasarkan ROE ya, dalam satu sektor itu bisa. Jadi kita bisa lihat mana nih company-company yang secara konsisten mampu menghasilkan. Nah, ini kan memang tinggi-tinggi ya. Pertanyaan berikutnya adalah apa
apakah dia masih konsisten. Nah, ini yang harus teman-teman cek historicalnya seperti apa, agar teman-teman ketemu nih saham-saham yang secara kualitasnya bagus dan secara harga dia murah juga. Berikutnya ada yang namanya industrial. Nah, di industrial ini itu ada misalnya building products ya, ini bahan bangunan. Misalnya ada Arwana Citra Mulia, kemudian ada Avian ya, kemudian ada Mulia. Ini adalah perusahaan-perusahaan bahan bangunan ya. Mulia kan bikin kaca. Habis itu ada juga alat berat nih, construction machinery and heavy equipment. Ini adalah alat berat, adanya unit tractor ya, Hexa, KOBX dan seterusnya. Dan ini masih banyak ya. Misalnya di sini ada Mark ya di bagian industrial machinery and components. Kemudian kita bisa lihat ada banyak sekali sektor-sektor ya, ABMM. Nah, ABMM itu ada satu yang unik nih. Waktu kita pelajari soal ABMM, ABMM itu masuknya ke industrial multi sector holdings gitu. Secara klasifikasi oleh bursa, tapi ABM itu sebenarnya kalau misalnya kita lihat ternyata dia batu bara. Jadi ketika batu baranya booming dia juga kena dampaknya. Nah, jadi ini ada industrial sih kelihatannya lebih ke banyak sektor ya. Jadi nggak hanya satu sektor, tapi ini ada banyak sektor, ada bahkan bangunan, ada yang multi sektor holding dan seterusnya. Nah, ini teman-teman juga bisa pakai cara yang tadi untuk screen mana saham-saham yang menarik dan juga dia masih murah. Nah, sektor termurah nomor 2 adalah transportation and logistic. Ini price to book-nya 1,9 kali. Nah, di sini ada apa aja? Ada road transportation yang darat ya, ada logistic and deliveries, kemudian ada juga airlines. Nah, di road transportation-nya ada Bluebird, ada ASA ya, taksi, kemudian ada juga di logistik ini ada SMDR, Temas, ya ini shipping, container. Habis itu di airlines sebenarnya masih ada CMPP juga ya, AirAsia ini, heli ini kalau nggak salah ini sewa helikopter. Nah, jadi di sektor ini ternyata secara price to book nih cukup rendah ya, meskipun ada juga beberapa yang price to booknya nih rada tinggi ya, 8 kali. Teman-teman bisa lakukan screening dari sini, misal teman-teman mau short ROE-nya ya paling besar, atau teman-teman mau cek yang cash flow-nya paling bagus ya bisa cek dari sini. Nah, kelihatan di sini logistic and deliveries ini memiliki ROE yang cukup tinggi ya, ini karena shipping company ya lagi panen terakhir, meskipun harga kontainer juga udah mulai turun, tapi mereka sebenarnya sekarang tuh masih menikmati kinerja yang bagus. Kemudian ya Bluebird ada di sini yang mulai turn around ya, bisnisnya yang mulai turn around. Tinggal kita perhatikan apakah dia itu benar-benar bisa turn around, bisa berbalik dari rugi kemudian jadi laba dan labanya gede gitu. Nah, tinggal kita perhatikan. Jadi ada sekian banyak. Bisa jadi dari sini ketemu nih beberapa harta karun yang ada. Nah, sektor dengan PBV terendah di bursa jatuh kepada sektor properti. Nah, jadi properti ini secara PBV rata-ratanya 1,15 kali. Jadi dia yang paling rendah kalau misalnya kita bandingkan dengan yang lain. Nah, di properti ini ada berbagai jenis ya sebenarnya. Ada berbagai jenis. Mostly kayak ini real estate development. Cuma pengembangan properti itu juga ada misalnya yang industri ya. Jadi bikin lahan industri. Misalnya contohnya apa? Kayak misalnya Delta Mas dan juga Best ya, Bekasi Fajar. Habis itu ada juga yang residential ya, dia bikin perumahan, apartemen. Contohnya apa? Misalnya BSDE, kemudian ada APLN, ada Ciputra, CTRA. Nah, itu ada residential. DILD yang Pak Lokehong beli itu juga residential, tapi DILD juga memiliki Batang Industrial Park. Jadi dia juga punya residential, dia juga punya yang industrial. Habis itu ada juga komersial. Komersial itu kayak misalnya dia punya mall ya. Punya mall itu contohnya misalnya kayak Pakuwon. Kemudian ada Lipo ya, LPCK, LPKR juga dia punya mall. Punya healthcare juga ya, PKR juga punya healthcare. Ciputra juga punya mall ya, bisa masuk ke situ juga. BSDE juga punya mall, jadi dia juga bisa masuk ke kategori komersial. Nah, jadi itu beberapa saham-saham ternyata kalau misalnya kita screen berdasarkan sektornya, ternyata saham-saham properti itu secara valuasi dari price to book-nya, dialah yang paling murah. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, apakah sektor properti ini mampu bangkit nggak? Kalau misalnya murah, oke, murah, tapi kinerjanya mampu kembali nggak? Mampu besar lagi nggak? Nah, kalau misalnya dia mampu recover, maka ketika kita membeli dengan price to book yang rendah, ketika kita percaya bahwa dia bisa mampu recover, maka itu kita akan mendapatkan keuntungan yang banyak dari situ.
Nah, jadi gitu guys, untuk video kali ini kita bahas soal 5 sektor yang paling murah di bursa. Teman-teman pilih-pilih lagi ya, jadi teman-teman cek-cek lagi mana yang murah, mana yang bagus dan murah ya. Jangan sampai kejebak beli saham yang murah tapi murahan dan nggak bisa naik-naik gitu. Nah, sebenarnya sekarang saya juga lagi lihat sektor properti sih, cuma saya belum berani masuk banyak karena saya pikir sektor properti itu kok saya lihat ya, ketika siklusnya lagi bagus pun mereka punya cash flow tuh nggak bagus gitu. Jadi mereka punya cash flow pun kembali lagi untuk pembelian tanah gitu. Ya saya lihat ada beberapa perusahaan properti itu yang dilakukan sama mereka. Kenapa? Karena mereka itu bisnis modelnya kan mereka jualan lahan. Kemudian misalnya tahun ini dia punya 1000 hektar ya. Land banknya dia punya 1000 hektar. Dia jualan 10 hektar deh. Nah, dia harus nyari 10 hektar lagi untuk supaya land banknya tetap 1000 hektar. Akhirnya dia harus akuisisi tanah baru. Kalau tanah baru kan harganya lebih tinggi lagi. Nah, itulah yang terjadi. Memang bisnis modelnya kayak gitu. Jadi teman-teman bukan hanya lihat murahnya, tapi make sure teman-teman juga paham bisnis model seperti apa. Jadi teman-teman tidak berharap harapan palsu gitu, kayak harap dividennya besar atau apa. Teman-teman harus tahu apa yang teman-teman harapkan dari sini. So ini bisa membantu teman-teman ya untuk nyari-nyari mana saham-saham yang kira-kira bagus dan murah. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Have a great investment journey. Bye bye.